Bismillahi awalan wal akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran wa hamdan ni'matan, anashkuru lillahi ada wa jalla kulli ni'mati amin. Ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita pada hari ini menjelang melaksanakan solat asar berjamaah nanti. Alhamdulillah, tadi Pak Kepala nelfon beliau tak bisa hadir karena melaksanakan akad nikah. Nah, pernikahan nanti Pak Kuan nikah kan? Tak nikah. Pelaksanaan akad nikah. Jadi dimintalah kita untuk gantikan Pak, Bunda. Nah, kali ini kita akan ngaji karena bunda-bunda ini perempuan. Di surga itu banyak juga perempuan yang masuk surga menjadi bidadari surga. Nah, jadi untuk menjadi bidadari surga ini sangatlah berat. Nah, ini ada kakak saya, nyampai juga lah di sini. Oh, kemarin di situ. Mantap. Alhamdulillah. Jadi ada satu hal, semua yang hadir ini pengen jadi bidadari surga. Cuman jadi bidadari surga ini sangatlah mahal, nggak gampang. Kalau pengen masuk surga itu nggak gampang, mahal. Apalagi mau jadi bidadari surga, pendamping darinya nanti bapak-bapak. Apakah nanti suamimu yang akan yang menjadi pendamping? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Kalau akhlaknya tak baik, tak bisa. Kalau akhlak suamimu baik, insya Allah Bu, bisa nemanin dia. Solatnya dijaga, ibadahnya dijaga, rajin baca Al-Quran, salawatan, bertanggung jawab sebagai suami dia, insya Allah bisa masuk surga bareng dengan kita. Tapi kalau tidak, ya suami orang Bu. Nah, perih kan? Perih enggak? Di dunia kita layani nih suami, makannya, minumnya, semua kita layani. Ternyata tiba di surga kagak dia. Bertukar Bu. Maka wajar kata Allah, jangan terlalu mencintai. Di saat engkau sering terlalu mencintai, di saat itu juga engkau akan merasakan sakit. Paham? Perih Bu mencintai manusia ini. Mana lebih baik mencintai manusia ketimbang mencintai Allah? Lebih baik kita mencintai Allah Bu. Allah enggak pernah menduakan kita. Allah enggak pernah sekalipun menyakiti kita. Cuman kita sendiri yang menyakiti Allah tanpa kita sadarin. Ibu-ibu nih, ibu-ibu sebagai seorang istri sering enggak nyakitin Allah. Allah titipkan suami, kadang-kadang mulutmu tak terjaga sama suami. Nyakitin Allah enggak? Ayo, kecil kan? Allah titipkan engkau anak, tapi engkau tak mampu jaga anak Bu. Engkau udah nyakitin Allah Bu. Perih enggak Bu? Ada orang enggak punya anak, pengen dia punya anak Bu. Udah 40 tahun umurnya enggak dapat anak. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam umur dah 40 tahun baru dikasih anak Bu. Ini engkau sudah dikasih anak. Lihat Siti siapa? Siti Hajar. Siti Hajar ditinggalkan, kan? Terus yang enggak punya suami siapa? Maryam. Dia Siti Maryam enggak punya suami Bu. Pengen ibu udah punya suami. Ini banyak Siti Maryam ini Pak. Banyak kan? Coba dipikirkan. Kalau dipikirkan gak luar biasa Bu, engkau udah nyakitin Allah lewat mulutmu, lewat sikapmu kepada suami, lewat cara engkau melayani suami, lewat dari perbuatanmu kepada suami. Suami dulu Bu, karena surgamu paling murah kepada suami. Ibu cukup layani, jagain, hargai, hormatin dia, cukup masuk surga. Mudah kan?
Kalau suami berat, Bu. Dia harus mencintaimu, dia harus menyayangi dan mencintai orang tuanya. Berat kan, Bu? Di dunia dia tanggung jawab untukmu, di dunia dia tanggung jawab untuk orang tuanya, di akhirat dia pun tanggung jawab untukmu dan orang tuanya dan anak-anaknya. Nah, bayangin, Bu. Ibu tanggung jawab ibu cuma satu, suami. Paham, Bu? Mudah kan? Ibu enggak pakai jilbab, keluar dari rumah, yang dosa ibu atau suami? Enak kan? Kan enak kan? Yang dosa itu suami. Ibu ceritain aib orang, yang dosa siapa? Suami juga lagi, Bu. Ibu dosa? Kagak. Tapi apa yang ibu dapatkan adalah laknat Allah. Ayahnya, Bu. Maka ajarin sama anak-anak kita, kamu tuh laki-laki, jadilah seperti bapakmu. Kamu perempuan, jadi seperti ibumu ini. Keluar rumah pakai hijab. Ini perlu, Bu, hari ini. Nah, terus bagaimana ciri-cirinya menjadi bidadari surga? Nah, ini baru masuk, Bu. Kan? Maka kata Rasulullah SAW, jika seorang wanita selalu menjaga solatnya, jika seorang wanita selalu menjaga solatnya 5 waktu. Itu yang pertama. Ia berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemaluannya dari perbuatan zina, taat pada suaminya, masuklah ke surga melalui pintu mana yang kau suka. Yang pertama, dalam hadis Rasulullah SAW tadi, yang pertama, Ibu, jika engkau pengen wahai wanita masuk surga, yang pertama jagalah solat 5 waktu. Ya, kami ini seorang perempuan ada halangan. Bagus, alhamdulillah. Itu adalah keistimewaan Allah kasih kepada dirimu. Enggak ada sama laki-laki, Bu. Kalau ada laki-laki tak solat, berarti dia sedang halangan. Berarti dia lagi halangan. Kasih aja, Bu, apa namanya, apa pembalut itu, apa namanya tuh, sotek, masukin. Ambil, Bu, masukin sana kan. Ada halangan udah ini kan. Jaga solat 5 waktu. Dia jaga solatnya. Bagaimana cara dia menjaga solat? Bukan mendirikan solat, Bu, ingat. Menjaga solat. Pahami kalimatnya. Mendirikan, dah gini. Bentar lagi kita dirikan solat berjamaah bersama. Itu mendirikan solat. Dari takbir sampai salam. Mendirikan solat. Menjaga solat. Nah, salah satu jaga solat, matamu kau jaga. Jangan matamu ternafsu melihat seorang suami orang lain. Ada juga, Bu. Nafsu dia nengok suami orang. Andaikan udaku semacam suami dia ini, subhanallah, hidupku akan tentram. Atau manusia yang enggak ada otak itu. Kalau ada suami orang, mau setampan apapun, sejelek apapun suamimu, dia tetap suamimu karena itu pilihan dari Allah. Jaga aja dia, Bu. Nikmatin dia, kok enggak dia ini lakukan kesalahan, dia tetap suamimu. Yang bisa menghakimi dia adalah Allah, bukan dirimu. Kau cukup doa, Bu, sujud, Bu, di mana? Di sajadah, minta, ya Rabb, berikanlah ya Rabb hidayah kepada suamiku. Kalau enggak, apa gunanya ibunda semuanya pergi majlis taklim seperti ini? Enggak ada gunanya kalau engkau pergi majlis taklim tapi engkau sendiri tiba di sana tak mampu menjaga solat tiba di rumah. Yang kedua, menjaga pakaianmu di rumah. Itu bagian dari solat. Ketika solat kita jaga pakaian kan? Ketika solat kita jaga kata kita, pandangan kita kan? Menjaga pakaian kita. Auratmu mana? Itu penting, Bu. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kecuali ini, Bu, telapak tangan sama wajah. Bolehkah pakai cadar? Boleh, ahsan, bagus. Yang enggak boleh apa? Enggak pakai apa-apa. Boleh, itu enggak boleh tuh, Bu. Yang enggak boleh tuh, yang enggak pakai apa-apa. Tuh, Bu. Paham, Bu? Mau pakai cadar dia, mau tak pakai cadar, monggo silakan, boleh.
Dia enggak boleh enggak pakai apa-apa. Itu yang bermasalah. Ya. Yang kedua, yang ketiga, menjaga perkataanmu, jangan nyakitin suami, jangan buka aib keluargamu. Ya, ini banyak nih Bu. Mulutmu seakan-akan lembut tapi sangat luar biasa sebagai pemerintah. Di rumah itu yang jadi perintah siapa Bu? Suami. Ibu boleh nggak menjadi pemerintah juga? Tak boleh Bu. Yang boleh meminta, bantuin bikin teh. Udah ini awak kawak saja. La jalih awak kulih tak awak kawak ayolah. Panik awak dari tadi nak mengarati yo kawak. Iya kan? Enggak boleh Bu ngupat. Kan? Datangnya hati lalita awak komada. Payah jadi bini korupon. Iya, memang payah jadi istri Bu. Payah Bu jadi istri. Kau jaga sikapmu, kau jaga jalan kaki, pakaianmu, kau jaga Bu. Banyak kita jaga Bu. Laki-laki apa yang dijaga? Pandangannya dan hatinya kepada engkau sendiri Bu. Kalau ibu gimana? Dari baju, dari jalan, dari pakaian, dari mendengar, dari berkata. Banyak kan Bu? Ini enggak pergi majlis taklim pakainya subhanallah. Tiba di rumah naudzubillah. Baun kepinding tu. Coba lah sekali kasih parfum setelah itu di rumah. Baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Ini enak Bu. Tidurnya pun enak. Ini enggak. Suami tidur di dapur, ibu tidurnya di kasur. Ada Bu pisah-pisah kan. Entah udah cerai entah gimana itu kan. Iya. Matilah suaminya di sini Bu. Mati suaminya di dapur. Mati. Dosa ibu itu. Tagang Bu, mati dia. Dan suami lagi kadang-kadang suami lagi sakit di biar ayo dah lai, maku lalu dan sungguh. Itu menjaga solat 5 waktu. Yang kedua, tapi kalau lepas minta minum mereka tidur enggak apa-apa kalau dia yang minta. Sebenarnya laki-laki itu minta biarlah udah lalu pisah adik. Sebenarnya engkau sendiri tu ketika tidur tu tak pernah membalikkan punggung. Coba ngadap-ngadap ke dia. Dah, ala 50 tahun umur ada. Takkan ada dah waktu di pantai mani. Takkan ada di pantai Padang dia dah. Duduk-duduk situ mah makan kacang lah, kacang abuih juga dah. Kacang-kacang je. Takkan ada. Kalau dah tu ada punggung peluk di belakang. Dah. Itu tapi yo pakailah parfum sakete kau pun kapinding juga lah kan. Dah. Yang kedua, seorang perempuan kata Rasulullah yang pengen dirindui surga, dia mengerjakan puasa Ramadan dengan sebulan penuh. Dia menjalankan berpuasa dia. Kalau dia puasa berarti di bulan itu apa? Dia puasakan seluruh dirinya, anggota tubuhnya, dan dia puasakan seniat nafsunya. Hanya dia tujukan kepada Allah. Namun kan itu kada jelas. Kalau di bulan puasa buya diminta yo kan dak ada udo ke buya ada ajo ko. Ajo ko tagak banyak bulan puasa. Tak boleh. Batal puasamu. Batal puasamu. Tak boleh. Maka dia berpuasa. Wanita dapat melaksanakan puasa meski dalam keadaan halang. Atau biologis disebut dengan karena haid. Mereka masih diberikan kesempatan melunasi puasa sesudah di puasa Ramadan. Kalau dalam puasa ibu lagi halangan di luar Ramadan, membalasnya atau membayarnya. Enak kan Bu? Cari waktu yang tepat. Ada bayi puasa dan niatkan di satu. Selesai. Tapi jangan di hari-hari yang tasrik, yang dilarang. Orang yang jaga perempuan jaga puasa, dia jaga dirinya Bu. Dia enggak mau ceritain aib orang. Ibu-ibu kan lagi ada nih, ada yang pakai parfum, ada yang tidak. Ada yang bon kepinding dia datang ke sini, ada juga enggak mandi jadi kan. Ada juga itu Bu. Ini salah ada perempuan enggak mandi.
Ada udah mandi keringatnya minta maut, ampun juga kayak maut. Ibu harus diam, Bu. Tak boleh ibu bercerita. Enggak boleh, Bu. Tiba di luar, aku mau ditidur tadi. Nah, do kata-kata hidung tadinya. Tak boleh. Kau si Epi itu baunya deh. Nung kepinding ah, tak boleh, Bu. Dosa. Mengejek ciptaan Allah do. Kalau dia seperti itu apa Buya kalau ada bau tubuh Buya, maka daun sirihlah tempat dia mandi. Minum atau dimandikan. Minum boleh, dimandikan boleh juga. Yang kedua, kalau ada sesuatu tubuhmu kurang tak bagus dari ibadah, bertengkar di atas rumah, maka mandi air garam. Air garam tahu? Ambil air garam yang sudah terpakai di dapur kita itu, bacakan itu di sana surah Al-Fatihah, bacakan surat Al-Baqarah 1 sampai 5, bacakan surat ayat kursi, bacakan surat Al-Baqarah terakhir, bacakan surat Qul Salasah. Qul Allahu Ahad, Qul Falaq, Qul Binas. Tutup dengan subhanallah wa bihamdi subhanallah azimi. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil azim. Tiupkan ke dalam air. Selesai, mandikan. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahirrahman, Bismillahirrahim. Baru mandi seperti biasa. Minta sama Allah. Ya namanya mandi garam, Bu. Tergantung ibu mau banyak, yang banyak bagus. Mandi garam tak. Mandi air garam bedakan. Mandi air garam beda dengan mandi air laut. Dia sudah terpakai. Iya, garam masak, Bu. Dah. Lanjut. Yang ketiga, perempuan yang dirindui surga itu siapa? Perempuan yang menjauhi perbuatan zina. Zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki, zina mulut, zina hati. Hati pun pernah zina ya, Bu. Merasa sedikit andaikan dia sama saya. Itu tak boleh zina itu. Zina rasa itu tibanya. Ya kan? Mendengarkan sesuatu yang tak baik, itu zina telinga. Memandang sesuatu yang tak pantas kau pandang, zina mata. Mengatakan sesuatu dengan desahan kepada orang, itu tahu zina juga. Saya kalau ditelepon, Bu, sama ibu-ibu majlis salam, saya geli kadang-kadang. Assalamualaikum, Bu, ya. Waalaikumsalam. Lembut dia, Bu, sama saya, Bu. Tapi kalau suaminya, "Kom, marah, pulang, ayo kan lah." Sama awak lembut. Assalamualaikum, Bu, ya. Janda lupa ndak, Bu, ya. Beko tu mah, Bu, ya, jam sekian tu nak. Kadang-kadang awak pun dia ngikut. Iyalah, Bu, tenang aja lah. Ya kan? Tak boleh, Bu. Tak boleh manja-manja sama suami orang cerita-cerita. Cukup. Assalamualaikum, Bu, ya. Salam. Bisa ngisi, Bu, ya? Bisa. InsyaAllah. Enak, Bu. Kau nak mikum, Bu, ya. Alamak, kan, Bu, ya, maaf mengadu. Sama udahnya? Tak. Maka ada tuan bobak Allah. Kau tuan siapa? Kayak gimana lah itu? Tak baik kan? Bobek kopi sudah. Makan sudah. Yang keempat nih, Bu. Siapa perempuan yang bisa masuk surga? Mentaati suaminya. Mentaati suaminya. Kalau suami itu tak boleh masak, Bu. Boleh masak dia? Harus dia, Bu. Harus dia kan? Jaga coba. Tugas suami apa, Bu? Masak. Tugas suami apa, Bu? Masak, cari duit. Selain dia cari duit ya, Bu, ya. Masak, nyuci, nyapu, ngepel. Betul enggak? Pergi ke pasar. Tugas suami enggak? Dan ibu sadar, kalau supaya itu bukan tugas suami, ambil cepat, Bu. Kalau enggak engkau dosa. Kalau supaya dapat mentaati suami cuma satu, Bu. Kalau suami minta bikin kopi, bikinin. Kalau suami minta, ikan ikutin perintah suami. Betul enggak? Kalau suami nyuruh ambilin air putih, ambil air
Kalau suami sedang minum dapatin surga, duduk dekat dia, Bu. Minum dekat dia itu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perintah suami yang wajib dipatuhi, perintah yang baik yang sering alamat. Kan suami itu perintah itu ya. Kalau suami memerintahkan yang tak baik, jangan ikutin. Tapi engkau diam aja, mau dibunuh engkau diam aja. Paham saya? Tak ada suami yang menyuruh engkau mencuri, Bu. Paling dia. Ada suami yang nyuruh mencuri. Dia jatuh tapi salah semangat ada. Ambil lah gitu. Disuruh bini ambil. Oh, tak boleh, Bu. Kalau ada durian orang sedang masak, ada bertetangga dengan kebun kita. Kalau batangnya masuk ke tempat kita, boleh hak kita itu, Bu ya. Mau? Ni ladang kita. Di ladang kita, ni ladang dia. Ya kan? Menjulailah kata dalam hadis para ulama fikih. Menjulai dia. Tiba di kebun kita. Punya siapa itu? Kan paham, Bu kan? Itu ada hak. Karena bagian itu bagian situ. Nah, itu hadis, Bu, bukan saya ngomong, fikih. Nah, kalau batangnya itu masuk ke para orang, ke kebun orang, jatuh buah di sana, maka milik sepulan tadi. Kalau itu ya, Pak ya. Nah. Ini di tengah ladang saya, dia berdua, dia cari kayu. Jatuh durian ini. Ada tuh durian. Durian kita yang jatuh. Ya. Berarti oh, tak boleh, Bu. Apa kata Bu ya, durian itu yang punya batang buahnya bersama. Oh, enggak ada, itu salah, itu ilmu. Itu suami yang salah, Bu. Memang semua alam ini punya Allah, Bu. Tanah ini punya Allah, Bu. Tapi kalau untuk menjaga kata Allah, ya kitalah, Bu, manusia. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Tak ku jadikan manusia di muka bumi ini menjadi khalifah, kan jadi pemimpin. Arijalu kaum wal nisa, baiknya perempuan, bagusnya perempuan, indahnya rumah tangga tergantung laki-lakinya. Kalau dia bilang ini buah, kamu yang masak, Bu, kamu yang nanam, kamu yang mupuk. Tapi kalau masalah buahnya milik kita bersama, itu goblok dia tu, Bu. Tak bagus lah. Ya. Siap, Bu, ya. Jadi taati suami yang bagus saja, Bu. Kalau dia minta, kasih. Ya mintalah kita. Kalau dia minta sesuatu, minta nasi, minta tidur bareng, dia kasih. Dia larang kau berpuasa karena beliau tu ingin untuk melepaskan libido seksnya. Boleh. Kau jangan puasa, ikutin. Begitulah kata Rasulullah SAW. Boleh. Sedang puasa dirimu, Bu, suamimu, makanya setiap segala sesuatu kau minta izin sama suamimu. Dah, dia enggak puasa besok dah. Ya kan? Dah ada kan? Tiba-tiba jam 12 pengen dia. Kasih. Maka puasamu dianggap sudah full oleh Rasulullah SAW ya Allah. Karena engkau sudah mentaati. Dalam puasa jangan, Bu. Bulan Ramadan jangan. Di luar bulan Ramadan. Tadi kan udah kita batasin. Dah. Yang kedua terakhir, wanita yang sabar. Allah Subhanahu wa taala itu, Ibu, sangat menyukai laki-laki yang taat, perempuan yang taat. Bu, ingat ya, laki-laki yang taat untuk perempuan yang taat, laki-laki yang benar untuk perempuan yang benar, laki-laki yang kusuk untuk perempuan yang kusuk, laki-laki yang bersedekah untuk perempuan yang suka bersedekah, laki-laki yang berpuasa suka untuk perempuan yang berpuasa, laki-laki yang sabar untuk perempuan yang sabar menjaga dirinya, menjaga kemaluannya. Paham, Bu? Jadi ibu dapat hari ini itu sudah nikmat. Nikmat, Bu. Maka ibu cukup jagain aja.
maka besok ibu akan ketemu dengan wanita yang sudah masuk surga, yang sudah dijamin masuk surga. Pertama Siti Khadijah. Dah dijamin bu masuk surga. Jadi besok itu pemimpin pertama masuk surga adalah Siti Khadijah. Karena wanita yang sangat luar biasa nanti menghidang sebuah tempat berisi makanan dan minuman di surga itu adalah Siti Khadijah. Bu mau enggak bareng beliau nanti? Mau enggak? Siti Khadijah itu luar biasa enggak? Luar biasa bu, harta dikasih untuk berjuang sama Rasulullah. Enggak ada ditanya, suaminya enggak lapar enggak mau ditanya, diletakkan, ditaruh makan, betul enggak? Ditaruh makan. Bu, makan coba itu jadi Siti Khadijah aja. Yang kedua, Siti Fatimah bin Muhammad, anaknya. Siti Fatimah bin Muhammad, dua nih. Fatimah sangat luar biasa bu. Enggak pernah dia itu melawan kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Enggak pernah bu. Siti Fatimah sayang santun sama suami, menjaga kehormatan suami, aib suaminya. Dia enggak pernah keluar rumah tanpa seizin suami. Ibu gimana? Tanyalah. Pernah keluar rumah tak izin suami? Besok-besok minta izin keluar lagi. Ujo. Awak minta keluar dah ya. Minta izin keluar sama ke pasar. Ke pasar pun minta izin. Mana tahu ketemu mantan ibu di sana kan? Terlihat lagi CLBK, cinta lama bersemi kembali. Yang kedua, yang ketiga Maryam binti Imran. Seorang wanita yang dititipkan dan dipakai rahimnya oleh Allah menjadi rahim yang paling suci. Dititipkan ruh Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, keempat Siti Asiyah, Siti Asiyah. Ya, Siti Asiyah binti Muazim. Istri Firaun, binti Muazim. Wanita punya suami laknatullah, tapi istrinya tetap mengatakan Allahu Ahad. Perempuan yang Aisyah ini menerima lamaran Firaun ibu. Namun dia sebagai seorang perempuan yang soleh, dia selalu memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari Firaun dan kaum-kaum yang zalim. Itu luar biasa bu. Barulah Siti Aisyah, Nabi, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bu. Selebihnya perempuan yang lain, tak tahu saya bu. Dalam hadis enggak ada ketemu itu lagi. Jadi kalau ibu mau seperti Siti Khadijah, silahkan. Siti Aisyah, silahkan. Siti Fatimah, silahkan. Siti Fatimah Az-Zahra bin Muhammad, silahkan. Ibu mau jadi yang mana? Ibu maunya seperti Siti Maryam, carilah gaya Siti Maryam. Cara dia beribadah, solat dia tak pernah tinggal-tinggal. Dia berzikir, bersalawat, memuji kepada Allah, tak pernah bu. Lisannya tak pernah putus-putus bu. Meminta kepada Allah siang dan malam. Ibu pernah itu. InsyaAllah jadi berkah. Mungkin itu saja bu. Dikit-dikit itu dapat berkah buat ibu semuanya. Semoga Allah berikan ampunan kepada kita dan ibu-ibu semuanya menjadi bidadari surga. Amin Allahumma amin.